Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Sakila Putri. Saya berasal dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A, Fakultas Syariah IAIN Pontianak. Baiklah, di sini saya akan membuat video resuman dari materi 1 sampai materi 6 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Ushul Fiqh. Baiklah, langsung saja materi pertama, yaitu pengertian ijtihad. Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata al-jud yang berarti al-taqoh, yaitu daya, kemampuan, kekuatan, atau dari kata al-jad yang al-masyaqqah, artinya kesulitan dan kesukaran. Sedangkan menurut istilah, pengertian ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Dengan pengertian tersebut bisa disimpulkan bahwa ijtihad merupakan penetapan salah satu sumber hukum Islam. Secara terminologis, berijtihad merupakan mencurahkan semua kemampuan dalam mencari syariat dengan menggunakan metode tertentu. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad yang pertama yaitu tertuang dalam surah Al-Quran, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59, yang artinya, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul, yaitu sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yaitu kemudian yang demikian lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Perintah mengembalikan sesuatu yang diperbedakan kepada Al-Quran dan Sunnah menurut Ali Hasaballah adalah peringatan agar orang tidak mengikuti hawa nafsunya dan mewajibkan kembali pada Allah dan Rasulnya dengan jalan ijtihad dalam membahas kandungan ayat atau hadis yang barangkali tidak mudah untuk dijangkau begitu saja, atau berijtihad dengan menerapkan kaedah-kaedah umum yang disimpulkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua yaitu as-sunnah, dialog antara Rasulullah SAW dan Mu'az bin Jabal pada waktu itu diutus ke Yaman dapat dijadikan sumber ijtihad. Yang ketiga yaitu urgensi ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan bahasa yang tidak henti-hentinya dan menjadi kajian ramai para ulama zaman klasik hingga sekarang. Bahkan hampir di setiap buku-buku usul fiqh selalu disisakan ruang pembahasan resmi tentang ijtihad. Melalui ijtihad, masalah-masalah yang baru dan tidak terdapat di dalam Al-Quran dan hadis dapat dipecahkan oleh para mujtahid. Selanjutnya yaitu macam-macam ijtihad. Yang pertama ijma, yang kedua qiyas, yang ketiga masalah mursalah, yang keempat sudut zariyah, yang kelima istishab, yang keenam urf, yang ketujuh istishan. Yaitu yang selanjutnya pengertian mujtahid. Mujtahid adalah orang yang melakukan ijtihad. Syarat utama yang paling dasar yang harus dimiliki seorang mujtahid adalah Islam, baligh, berakal, dan adil. Selanjutnya, meninjau syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid, Wabah Al-Zuhaili menyimpulkan ada 8 kriteria syarat yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh mujtahid. Yang pertama yaitu mengerti dengan makna-makna ayat ahkam yang terdapat di dalam Al-Quran, memahami kandungan ayat ahkam baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua, mengetahui hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun secara pemakaian syara. Yang ketiga, mengetahui ayat-ayat ahkam ataupun hadis-hadis ahkam yang sudah dimansukh atau dihapus dan dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya tidak berlaku dan diganti dengan dalil yang lain, serta mengetahui ayat-ayat ahkam maupun hadis-hadis ahkam yang menggantikan atau lafaz nasih. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah mempunyai sifat hukum syara melalui dari hasil ijtima' para ulama. Yang kelima, mengetahui tentang seluk-beluk qiyas seperti syarat-syarat qiyas, rukun-rukunnya, tentang ilah, hukum dan cara menemukan ilah itu dari ayat maupun hadis. Yang keenam, menguasai bahasa Arab serta ilmu-ilmu yang berhubungan dengannya. Baiklah,
ketujuh, menguasai ilmu usul fiqh baik dari ilmu kaidah maupun usulnya. Yang kedelapan, mampu membuat rumusan yang berkaitan dengan tujuan syariat, maqasid al-syariah, dalam membuat ketetapan hukum. Yang baiklah, selanjutnya ijtihad dalam hukum bisnis syariah. Ijtihad pada masa sekarang ini jauh lebih diperlukan dibandingkan dengan masa lampau. Berbagai persoalan kontemporer telah muncul ke permukaan dan menuntut kita menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut meliputi berbagai bidang kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, sampai pada masalah-masalah rekayasa genetika dalam bidang kedokteran. Dalam bidang ekonomi, kita menjumpai beberapa kegiatan atau lembaga yang dahulu tidak ada. Lembaga perbankan dengan segala kaitannya, lembaga asuransi dengan segala macam masalahnya, merupakan masalah yang harus dilihat hukumnya dalam Islam. Pada era modern ini, ijtihad dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu ijtihad intiqai atau ijtihad tarij, dan ijtihad insya'i atau ijtihad itidai, dan ijtihad komparasi. Contoh ijtihad hukum bisnis syariah yaitu akad mudharabah, adalah akad oleh para ulama telah disepakati akan kehalalannya. Baiklah, materi selanjutnya itu materi kedua, memahami dan menjelaskan hak Allah dan hak adami. Pengertian hak Allah. Hak Allah yaitu hak di mana seorang hamba mendekati diri kepada Allah, mengagungkan dan menegakkan syariatnya atau mewujudkan kemaslahatan umum tanpa mengkhususkan sebagian orang atau kelompok. Baiklah, tujuan hak Allah. Tujuan hak Allah yaitu beribadah kepada Allah, diantaranya sholat, zakat, puasa, dan haji. Ibadah ini bertujuan terwujudkan kemaslahatan umum karena menyangkut hifzus din. Itu selanjutnya pengertian hak adami. Hak adami adalah hak yang menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum, ataupun khusus seperti hak pemilik menjaga hartanya. Selanjutnya, tujuan hak adami. Hak adami yaitu hak yang bertujuan menjaga kemaslahatan setiap pribadi manusia, baik bersifat umum seperti menjaga kesehatan anak dan harta, mewujudkan keamanan, menumpas kejahatan, menolak permusuhan, dan menikmati fasilitas umum. Selanjutnya yaitu pembagian taklid. Setelah menginventarisir ayat-ayat yang berkaitan dengan tema taklid untuk mempermudah pembahasan, maka penulis melompokkannya kepada yang pertama, taklid yang diperbolehkan. Yang kedua, taklid yang dilarang. Baiklah, taklid yang diperbolehkan sebagaimana yang tertuang dalam salah satu kitab karangan Yusuf Qaradawi, Dasar Pemikiran Hukum Islam, Taklid dan Jihad. Secara garis besar, taklid terbagi menjadi 4 bagian, antara lain taklid syakhsi dan taklid mutlak. Yaitu yang B, taklid yang dilarang, yaitu taklid mahdi dan taklid jamid. Baiklah, pembagian talfik. Jumhur mengklasifikasikan pada 2 macam atau pembagian. Yang pertama yaitu talfik yang diperbolehkan. Yang kedua, al-talfik yang tidak diperbolehkan. Baiklah, langsung saja materi yang ketiga, yaitu dalalah dalam perspektif Hanafiyah. Pengertian dalalah. Dalalah adalah suatu petunjuk yang menunjukkan kepada yang dimaksudkan atau memahami sesuatu yang disebutkan pertama disebut madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul itu adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, dalil itu disebut dalil hukum. Dan dalam ilmu usul fiqh dapat ditegaskan bahwa dalalah adalah pengertian yang ditunjuki oleh suatu lafaz
Dengan kata lain, petunjuk suatu lafaz kepada makna tertentu dalalah adalah hubungan antara al-dal dan al-madlul. Al-dal adalah lafaz, sedangkan al-madlul adalah makna lafaz. Baiklah, selanjutnya yaitu macam-macam dalalah menurut ulama Hanafiyah. Ulama golongan Hanafiyah membagi dalalah menjadi dua bentuk, yaitu dalalah lafdiyah dan dalalah ghairu lafdiyah. Selanjutnya itu kehujahan dari dalalah. Dalalah lafdiyah dapat dijadikan pegangan ataupun hujah untuk menentukan arti suatu nas dalam suatu penetapan hukum. Hanya saja kekuatan di antara 4 macam dalalah tersebut bertingkat-tingkat. Tingkatan dalalah tersebut dalam istinbat hukum tidaklah sama. Dalalah ibarat yang paling kuat dan dalalah iktida yang paling lemah. Menurut mazhab Hanafi, tingkatan dalalah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama dalalah al-ibarah, yang kedua adalah dalalah al-isyarah, yang ketiga dalalah al-nas, dan yang keempat dalalah al-iktida. Dengan urutan-urutan ini, maka apabila dalam suatu peristiwa terjadi pertentangan arti yang dipahami dengan dalalah yang satu dengan arti yang dipahami dengan dalalah yang lain, maka didahulukan arti yang dipahami dengan dalalah yang lebih kuat. Baiklah, langsung saja materi keempat, yaitu dalalah dalam perspektif Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Pengertian mantuk. Mantuk pada dasarnya adalah isim maf'ul yang secara bahasa berasal dari kata nataqo yantiku nutukon, yang berarti pembicaraan. Hal ini sebagai penjelasan Ibnu Manzur di dalam kitabnya Lisan al-Arab. Sedangkan pengertian mantuk secara istilah adalah sebagai berikut, sebagaimana yang dikemukakan oleh Amidi, artinya makna yang dipahami dari petunjuk lafaz secara qat'i terhadap pembicaraan. Secara sederhana, mantuk berasal dari kata natako yang bermakna terucap. Mantuk adalah makna yang dikandung oleh kata yang terucap. Al-Qaton menjelaskan di dalam bukunya bahwa mantuk adalah suatu makna yang ditunjuk oleh lafaz menurut ucapannya, yakni petunjuk makna berdasarkan materi-materi huruf-huruf yang diucapkan. Selanjutnya pengertian mafhum sebagaimana yang dipaparkan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Al-Amidi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mafhum sebagaimana yang termuat di dalam kitabnya Al-Ihkam fi Usul Al-Ahkam adalah artinya makna yang dipahami dari lafaz menurut yang dibicarakan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diketahui bahwa mafhum adalah setiap makna yang dipahami dari suatu lafaz yang makna tersebut berada di luar ruang lingkup yang tersurat. Mafhum terbagi menjadi dua, yaitu mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah makna yang dipahami dari kalimat-kalimat dengan jalan mutabakoh, yaitu kesesuaian antara yang disebutkan dengan yang tidak disebutkan. Sedangkan mafhum mukhalafah adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan berbeda dengan hukum yang disebutkan. Para usuliyin membagi mafhum menjadi dua bagian pokok, yaitu mafhum muwafaqah atau juga dinamai dengan dilalah nas. Yang kedua yaitu mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah yaitu makna yang hukumnya sesuai dengan mantuk atau juga berarti makna yang tidak terucapkan sejalan dengan makna yang terucapkan. Mafhum dibagi menjadi dua bagian, yaitu fahwal kitab dan lahnul kitab. Baiklah, macam-macam mantuk. Para ulama usul fiqh membagi mantuk kepada 3 macam: nas, zohir, dan muawal. Baiklah, materi selanjutnya yaitu al-was, al-qoyah, al-a'dad, al-laqab.
Dalam pembagian mafhum mukhalafah ini diringkas hanya menjadi 5 bagian, yaitu mafhum al-laqab. Baiklah, yaitu mafhum al-laqab, mafhum al-sifat, mafhum al-syarat, mafhum al-ghoyah, dan mafhum al-adad. Yaitu selanjutnya kehujahan. Mantuk sudah jelas, bisa dijadikan hujah karena lafalnya yang jelas. Begitu juga dengan mafhum muwafaqah. Para ulama bersepakat bahwa semua mafhum bisa dijadikan sebagai hujah kecuali mafhum laqab. Hal ini disebabkan karena penyebutan isim alam atau isim jenis itu sekedar untuk penyebutan adanya hukum padanya, bukan untuk membatasi atau mengkhususkan berlakunya hukum padanya saja. Oleh karena itu, dalam hal ini tidak dapat diberlakukan hukum sebaliknya, kecuali jika ada dalil lain yang menentukannya. Baiklah, materi terakhir, materi ke-6, yaitu pengertian ad-dhohir. Secara bahasa, ad-dhohir berasal dari kata doharo, artinya tampak, terlihat, muncul, lahir, dhohir. Menurut istilah ahli usul fiqh adalah sesuatu yang maksudnya ditunjukkan oleh bentuk nas itu sendiri tanpa membutuhkan faktor luar, bukan tujuan asal dari susunan katanya dan mungkin untuk ditakwil. Dari definisi di atas, tampak jelas bahwa untuk memahami dhohir itu tidak bergantung pada petunjuk lain, tetapi bisa diambil langsung dari rumusan lafaz itu sendiri. Akan tetapi, lafaz itu tetap mempunyai kemungkinan lain. Selanjutnya, itu pengertian an-nas. Menurut bahasa, nas berarti rafu asyaikh atau munculnya segala sesuatu yang tampak. Oleh sebab itu, dalam mimbar nas ini sering disebut menasahat. Sementara itu, beberapa ulama mengungkapkan pendapatnya tentang pengertian nas sebagai berikut. Yang pertama itu ad-dabusi. Ad-dabusi yaitu suatu lafaz yang maknanya lebih jelas daripada dhohir bila ia dibandingkan dengan lafaz dhohir. Yang kedua yaitu al-Bazdawi. Al-Bazdawi adalah lafaz yang lebih jelas maknanya daripada makna lafaz dhohir yang diambil dari si pembicaranya, bukan dari rumusan bahasa itu sendiri. Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nas mempunyai tambahan kejelasan. Adapun mengenai contoh sebagai contoh ayat Al-Quran seperti yang dijadikan contoh dari lafaz dhohir. Selanjutnya yaitu dilalah nas dari ayat tersebut adalah tidak adanya persamaan hukum antara jual beli dan riba. Pengertiannya diambil dari susunan yang menjelaskan hukum. Di sini nas lebih memberi kejelasan daripada dhohir. Tahu halalnya jual beli dan haramnya riba. Hukum lafaz nas sama dengan lafaz dhohir, yaitu wajib diamalkan atau dilalahnya sepanjang tidak ada dalil yang mewakilkan mentahsis atau menasahnya. Perbedaan antara dhohir dan nas adalah kemungkinan takwil atau tahsis atau nasahan pada lafaz nas lebih jauh dari kemungkinan yang terdapat pada lafaz dhohir. Selanjutnya yaitu pengertian mufassar. Menurut istilah ahli usul fiqh, al-mufassar adalah nas yang dengan sendirinya menunjukkan makna secara rinci yang tidak memungkinkan adanya takwil. Setiap kata yang mujmal atau global dalam Al-Quran yang dijelaskan oleh hadis dengan penjelasan yang cukup sehingga menjadi mufassar, itu jelas atau rinci. Sedangkan perincian itu sendiri adalah bagian dari jumlah sebagai penyempurna selama ia beberapa dalil qot'i atau pasti. Dalam ilmu mustabahul hadis disebut tafsir tasyri'i, yaitu tafsir yang sumber syar'inya sendiri. Dilalah mufassar wajib diamalkan secara qot'i sepanjang tidak ada dalil yang menasnya. Selanjutnya yaitu pengertian muhkam.
Muhkam adalah suatu lafaz yang menunjukkan makna dengan dilalah tegas dan jelas secara qot'i dan tidak mempunyai kemungkinan ditakwil, ditaksis, dan dinas meskipun pada masa Nabi, lebih-lebih pada masa setelah Nabi. Yaitu sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Pengertian ayat tersebut sangat jelas dan tegas, tidak mungkin diubah. Muhkam menurut bahasa diambil dari kata ahkama yang berarti atqona, yaitu pasti dan tegas. Sedangkan menurut istilah adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh As-Sarahsi, yang artinya muhkam itu menolak adanya penakwilan dan adanya nas. Lafaz muhkam apabila lafaznya khas tidak bisa ditakwil dengan arti lain, dan apabila lafaznya am tidak bisa ditaksis dengan makna khas karena maknanya sudah jelas dan tegas, tidak mempunyai kemungkinan-kemungkinan lain. Baiklah, sekian saja dari yang dapat saya sampaikan dari hasil rangkuman saya dari materi 1 sampai materi 6. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Sekian rangkuman dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.